Universitas Gadjah Mada or UGM is a public university renowned as the People's University, which strives for and puts forward the interests of the citizens and nation of Indonesia. As a higher education institution that has long been recognized by the society, we are proud of our timeless and tireless dedication to the nation. By cultivating, implementing, and leveraging education, research, and community services, which constitute the salient objectives of Indonesian higher education, or Tridharma, we remain committed to incessantly promoting the values of Pancasila. We exert the utmost effort to protect Indonesia's sovereignty in accordance with Pancasila ideology and the 1945 Constitution. As a world-class university, UGM is devoted to the interests of the nation and humanity. We conduct research, provide education, and deliver community services by enhancing knowledge that benefits the community, the nation, and the world. We have been learning from one another and get stronger together since we believe that knowledge is not useful unless it is shared with others. The learning process will never cease developing. At UGM, we learn by continuously exploring sciences, learning from history, observing the present, and researching for the future. We always work hard and never give up. The learning and research processes at UGM continue to run together and explore state-of-the-art innovations. To create a convenient, environmentally friendly, and pollution-free green campus, UGM has built a wisdom park that substantiates the teaching and learning process. The park per se is open to the public. UGM has also developed drinking water facilities throughout the campus, provided by a drinking water supporting unit. This system is harnessed by the entire academic community of UGM. As the manifestation of its teaching endeavor, UGM operates various field laboratories for educational and research purposes. Furthermore, UGM has established and run a science technopark as an embodiment of its capability of inventing and commercializing a myriad of innovative health products, ranging from medical devices, herbal medicines, and healthy food. There are now more than 118,000 cases in 114 countries, and 4,291 people have lost their lives. 2020 has been a tough year for anyone, and it is no exception for UGM. Campus activities are abruptly halted, student activities on campus are annulled, and everyone is forced to work, worship, and study from home. Lecturers have no choice but to learn how to teach effectively using the information and communication technology or ICT. Learning and research on technology are strongly supported at UGM, and in fact, we have conducted various cutting-edge technological research.
Community Service or KKN is one of the most important courses to complete the study program which will be undergone by University of Gadjah Mada or UGM in 2020 while adapting online courses system. Supported by the Ministry of Education, UGM will continue its service within the society across Indonesia during the pandemic issue. Lecturers and researchers at UGM continue carrying out basic and applied research in many realms. For instance, studies in the health sector to cope with COVID-19 are being encouraged and accelerated as a form of UGM's commitment to mitigating disaster using scientific methods. One of the most innovative inventions regarding to mitigating the COVID-19 is GeneNOS, a screening tool or early detector of patients exposed to COVID-19, which is able to identify the symptom through exhale within 80 seconds. GeneNOS is highly reliable. It has a number of advantages as a COVID-19 fast detection tool. Its sensor is able to detect more than thousands of patients in the long term, while providing relatively fast results, non-invasive and affordable. In addition, its usage also applies non-rebreathing mask and disposable HEPA filter. Those challenges somehow direct or even force us to innovate and modify approaches. Success is a journey which necessitates smart work through learning, studying, and sacrificing. Despite all that, most of all, we love what we do. Universitas yang lainnya. Nah, ini nih kita akan main ke Jogja. Nah, ya. Nah, di sini kita ketemu sama Kak Aldina. Halo Kak Aldina. Halo Kak Sakti. Halo. Nah, ini kita akan Kak Aldina ini dari UGM ya, teman-teman ya. Nah, ini siapa tahu ada yang minat kuliah di Jogja dan memang suasana di Jogja itu benar-benar kota pelajar deh. Karena saya beberapa tahun di sana dan merasakan enak banget untuk belajar di sana. Universitas juga banyak banget selain UGM dan pokoknya vibe-nya enak banget lah di sana. Gitu ya. Ya, kepada Kak Aldina kami persilahkan. Kasih Kak Sakti. Halo teman-teman, selamat siang. Nama aku Aldina Abdirrahma. Teman-teman bisa panggil aku Audrey aja. Aku dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Di sini aku ngejelasinnya dikit aja karena aku pengen ngobrol sama teman-teman supaya teman-teman juga punya kesempatan yang banyak untuk tanya-tanya. Aku minta waktu sebentar untuk share screen ya. Apa udah terlihat? Kalau di saya udah, Kak. Langsung mulai aja ya. Jadi, di Universitas Gadjah Mada ini ada 2 sekolah. Ada program sarjana, sebenarnya ada 4. Cuma untuk yang baru lulus SMA ada 2 program. Yang pertama program sarjana, yang kedua ada sekolah vokasi. Nah, program sarjana ini terdiri dari 18 fakultas dan 69 program studi. Untuk selengkapnya ada di link yang udah saya cantumkan. Kalau ada yang mau ditanya juga, kalau misalnya ada yang mau ditanya tentang spesifik prodi apa, bisa hubungin saya lewat Instagram atau WhatsApp. Nanti bisa langsung saya hubungkan ke teman saya yang di prodi bersangkutan gitu. Karena kalau misalnya saya jelaskan satu-satu juga kepanjangan kan. Terus juga kalau misalnya saya yang jawab takutnya salah, takutnya menyesatkan gitu. Jadi kalau misalnya mau ditanyain tentang suatu prodi, bisa langsung hubungin saya biar saya hubungkan ke teman saya. Gitu. Selanjutnya ada sekolah vokasi. Sekolah vokasi juga terdiri dari 21 program studi. Nah, jadi semenjak tahun 2020, UGM itu udah menghapus D3. Semuanya itu diganti sama sekolah vokasi. Jadi semuanya udah D4. Tinggal D4 dan S1 gitu. Lalu jalur masuk UGM itu apa aja sih? Nah, yang pertama ini ada SNMPTN, yang baru kemarin teman-teman lewat ini. Yang kedua ada SBMPTN, yang akan teman-teman lewat ini UTBK. Lalu selanjutnya ada PBU. PBU itu apa sih? PBU itu penelusuran bibit unggul. Jadi ada 3. Ada siswa berprestasi. Nah, ini tuh untuk siswa pemenang perlombaan di bidang olahraga, seni, dan ilmu pengetahuan. Ini tuh minimal udah juara provinsi ya, teman-teman. Lalu ada PBU yang kurang mampu, untuk siswa-siswa yang kurang mampu. Selanjutnya ada PBU kemitraan. Nah, ini tuh dibiayai oleh Pemda, instansi
perusahaan yang udah melakukan kerjasama dengan UGM gitu. Selanjutnya ada IUP. IUP ini program internasional yang dimiliki oleh UGM. Nah, di IUP ini ada program studi, ada fakultas FEB, hukum, psikologi, FKKMK, Fisipol, biologi, peternakan, dan tahun ini tambah farmasi. Jadi nggak semua program studi ada program internasionalnya gitu. Lalu selanjutnya ada ujian mandiri. Ujian mandiri UGM sendiri itu masih belum tahu kita sistemnya akan kayak gimana, akan ujian tuliskah kayak yang biasanya, atau akan seperti tahun yang lalu pakai nilai UTBK, kita belum tahu. Nanti teman-teman simak aja di Instagram UGM, biasanya bakalan ada info di situ. Gitu. Nah, nih semua jalur masuk UGM itu enggak memungut uang pangkal ya teman-teman. Jadi mau SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri semuanya tuh biayanya pakai UKT. Dan semuanya sama rata gitu. Mau fakultas kedokteran kayak atau apa, itu tuh pakai UKT. Kecuali untuk IUP, mungkin IUP agak lebih mahal biayanya, cuma tetap nggak ada uang pangkal gitu. Nih, cara menyesuaikan diri di dunia kampus gimana sih? Teman-teman pasti penasaran gitu kan? Gimana sih caranya menyesuaikan diri di dunia kampus, dari teman-teman SMA, terus sekarang mau kuliah. Di awal mungkin kan kita pasti ada ospek dulu ya. Kalau di UGM itu namanya PPSMB. PPSMB UGM ini tuh nggak aneh-aneh teman-teman. Jadi benar-benar memperkenalkan kita gimana sih dunia kampus itu gitu. Dari lingkungannya, dari pertemanannya, itu tuh di PPSMB benar-benar kita dilatih untuk itu, dilatih untuk menyesuaikan diri di dunia kampus tuh kayak gimana sih gitu. Terus juga teman-teman bisa ikut Ormada dulu mungkin untuk yang merantau. Ormada itu organisasi mahasiswa daerah. Jadi karena di UGM tuh banyak ya, mahasiswanya banyak banget. Di setiap daerah tuh ada ormadanya pasti gitu. Jadi teman-teman kan kalau misalnya ngerantau tuh sama teman yang satu daerah benar-benar merasakan kalau mereka tuh berharga banget gitu. Kayak saling di dunia perantauan, saling bantu, saling tolong gitu. Terus juga teman-teman bisa ikut BKM. BKM tuh kayak UKM di tingkat fakultas, mungkin sebelum ikut UKM yang di tingkat universitas. Udah gitu teman-teman juga dari situ bisa tambahin relasi, gitu kan. Relasi itu penting banget ya teman-teman. Walaupun temannya sedikit nggak apa-apa, yang penting relasinya tetap harus diperbanyak, karena itu benar-benar penting banget, gitu. Dan di universitas tuh, di dunia kuliah tuh, kalian harus benar-benar membangun citra diri kalian. Jadi, membangun citra diri teman-teman. Jadi, karena citra diri teman-teman tuh benar-benar tertanam gitu loh di pikiran orang-orang, mau buruknya, mau baiknya. Jadi, kalau misalnya teman-teman dari awal udah memperlihatkan citra buruk teman-teman, biasanya kalaupun teman-teman berubah tuh akan tertanam di pikiran teman-teman yang lain gitu loh. Gitu. Lalu, nih, prospek kerja di UGM. Sebenarnya di UGM itu banyak kayak beasiswa ikatan ya. Jadi sebelum teman-teman lulus, banyak beasiswa yang menawarkan untuk kalian udah diikat di dunia kerja gitu loh. Jadi setelah lulus kalian udah dapat pekerjaan, dan ditambah lagi ikatan alumni UGM tuh erat banget, teman-teman. Jadi itu tadi kenapa saya bilang relasi itu penting, karena yaitu karena ikatan alumni UGM erat, jadi kita tuh mesti memperkuat relasi kita supaya di dunia kerja nanti kita tuh gampang. Setelah lulus tuh kita mudah untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Itu aja dari aku, karena aku pengen teman-teman nanya. Aku pengen jawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Oke, teman-teman tuh tadi udah pemaparan dari Kak Audrey. Silakan Aldina. Untuk yang mau bertanya silakan langsung aja, bisa lewat chat atau langsung bisa di-unmute, nanti raise hand dulu atau kayak gimana. Silakan. Karena memang ini UGM juga menarik ya, kalau banyak banget ininya tadi saya lihat, wah fakultasnya juga banyak, udah kayak sekarang itu tadi D3-nya udah jadi sekolah vokasi ya, kayak namanya ya. Iya benar Kak. Ada 21 program studi tadi gitu, terus
Dari di antara program-program untuk masuk ke UGM itu saya menyorotinya yang menarik itu adalah program bibit unggul. Nah, ini yang jadi menurut saya sih jadi pembeda di antara yang lain gitu ya di program bibit unggul ini ya gitu. Nah, ini juga masih bisa kita masih bisa diusahakan sama teman-teman nih gitu ya. Terus untuk ujian mandiri memang terkenalnya kan dari dulu tuh namanya UTUL UGM ya, Kak ya? Iya, UTUL UGM, benar. Betul, ini di mana-mana nama UTUL saya rasanya sih ngapain UTUL gitu pas lucu namanya UTUL. Iya, UTUL UGM gitu. Kalau yang terakhir seperti apa sih UTUL itu, Kak? UTUL yang terakhir itu pakai nilai UTBK, nilai rapot sama motivation letter ya biasanya. Oh gitu, jadi ada ininya ya, ada motivation letternya juga ya gitu ya selain iya benar sama nilai rapotnya. Iya. Nah kayak gitu ya, terus memang tadi tips untuk masuk dunia kampus juga relate banget ya, karena memang nanti teman-teman di sana itu emang selain ya kalau ada banyak teman juga bagus, tapi yang lebih penting itu memang relasi. Jadi relasi itu gak sekedar teman aja, bisa juga relasi kita ke angkatan atas, angkatan yang di bawah kita, kayak gitu juga dan mempermudah nantinya kalau ketika sudah lulus. Betul sekali itu. Benar banget, Kak Sakti. Gitu. Betul banget kok di situ. Dan juga tadi citra diri juga saya soroti juga sih memang itu juga penting banget ya, karena nanti di sana teman-teman mungkin yang dari Bandung akan merantau ke sana ya. Kalau Kak Aldina juga merantau nih? Kebetulan iya Kak Sakti. Oh ya, tuh sama-sama perantau. Jadi di sana juga jadinya kalau citra dirinya nggak bagus, apalagi misalnya di sana belum nggak ada keluarga yang kayak gitu-gitu, jadi tergantung sama diri sendiri. Ini citra dirinya juga harus bagus ya gitu ya. Iya benar. Nah, kayak gitu nih teman-teman nih. Silakan ada yang mau nanya nih untuk di UGM seperti apa aja gitu sebetulnya di sini. Kalau zaman saya dulu tuh ada ini ya, sampai ada dulu nggak pandemi sih ya, jadi ada kayak study tournya ke UGM itu. Oh iya. Ada latihan ujiannya. Oh ini ada yang mau nanya nih dari Asriadi Prihandika nih Kak. Izin bertanya, untuk PBU Kemitraan UGM itu kalau untuk mitranya dari mana aja ya, khususnya mungkin dari daerah Jawa Barat gitu. Mungkin Kak Aldina tahu infonya, kira-kira silakan. Mungkin sebentar ya, aku cantumkan link ya. Silakan dicantumkan tuh linknya ya. Jadi Asriadi ya, jadi bisa langsung dicari kesananya, karena memang ini juga jadi salah satu peluang untuk masuk UGM. Dan karena waktu itu saya pernah di Jogja juga dan saya pernah kerja sama beberapa mahasiswa UGM. Emang UGM itu kayak seperti representasi Indonesia gitu ya, kayak miniatur Indonesia. Orang-orang dari seluruh daerah di Indonesia tuh ada gitu, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia tuh ada itu ya di UGM, bahkan dari luar negeri pun ada gitu, banyak gitu ya. Jadi relasi memang penting banget di sini gitu. Jadi kita semakin banyak relasi, hidup kita akan semakin mudah gitu. Betul banget itu kata Kak Alina itu relasi. Gimana Kak? Udah ada linknya? Untuk spesifik perusahaannya tuh kita nggak diberitahu secara rinci gitu ya. Biasanya dari internal perusahaannya gitu. Misalnya dari perusahaan besar seperti Adikarya gitu yang udah sering bekerja sama dengan UGM untuk membangun gedung-gedung di UGM itu bisa gitu. Jadi biasanya yang berkaitan dengan pembangunan sih biasanya. Iya. Maksudnya Sriadi ini kalau kemitraan untuk masuknya kali ya. Oh ini ada nanya juga nih dari Tenali, untuk jurusan filsafat tuh apa aja yang dipelajarinya kira-kira nih Kak? Bisa cerita sedikit kan nih tentang jurusan filsafat nih? Spesifik. Untuk Asriadi tadi gimana ya? Udah ini? Oh iya, udah ini belum? Asriadi udah gimana nih jawabannya? Karena mungkin kebanyakan perusahaan-perusahaan yang ini ya, yang pembangunan ya kayak gitu ya. Iya, biasanya ini sih orang tua ya, dari orang tua gitu. Perusahaan orang tuanya biasanya. Oh gitu, jadi misalnya katakanlah si A ini kerjanya. Kalau dari pemerintah pusat, apakah ada nggak Kak ketika Asriadi? Biasanya ada. Biasanya sih ini, seringnya pemerintahan daerah. Oh gitu. Pemerintahan daerah biasanya. DIY gitu. Oh. Dan itu tuh biaya kuliah dibiayai oleh pemerintahan juga. Kalau misalnya memang dapat kemitraan dari pemerintahan. Kalau pemerintahan pusat masih jarang ya. Biasanya dari pemerintahan daerah, walaupun ada mungkin. Ya. Mungkin Asriadi juga bisa kontak ke ini ya, ke bagian provinsi kali ya, Provinsi Jawa Barat mungkin ya, ke kantor Provinsi Jawa Barat, ke Pemdanya. Mungkin di situ cari info tentang kemitraan dengan UGM. Kalau dulu mah sebetulnya ada juga ini Kak, kita juga pernah kerjasama ya sama salah satu sekolah di Kalimantan Timur, dan dia tuh afiliasi sekolahnya dari PT Badak LNG.
Nah, itu juga mereka juga punya kemitraan sama UGM. Oh iya, jadi, seperti itu contohnya. Ya, untuk BUMN juga kayaknya mungkin ada peluang kemitraan sama UGM. Iya. Bisa juga ke situ. Ya. Seperti itu. Ini permisi Kak Sakti, ini ada pertanyaan lewat direct message dari Yusuf. Oh ya. Udah dari tadi nih dia nanya. Oh silakan. Kak izin bertanya, untuk tempat kos yang rekomen dekat UGM, kira-kira harga kosnya berapa ya Kak? Dan apakah UGM mempunyai asramanya sendiri? UGM itu punya asramanya sendiri ya, Yusuf. Banyak ada berapa gedung ya? Untuk perempuan dan laki-laki kan dipisah. Dan jadi itu tuh satu gedungnya aja gede banget dan muat untuk banyak mahasiswa. Kalau aku nggak salah, itu tuh ada 4-5 gedung. Yang putra 4-5 gedung, yang putri juga 4-5 gedung kayak gitu. Dan itu tuh biasanya diprioritaskan untuk mahasiswa baru, walaupun mahasiswa lama masih tetap boleh. Dan rekomen di sekitar UGM tuh mungkin di paling jauh di daerah Jalan Kaliurang itu paling jauh. Kayak sekitar tergantung sih, sebenarnya tergantung mau di fakultas apa. Kalau misalnya di fakultasku sendiri paling deket ya Catur Tunggal gitu, daerah Catur Tunggal. Cuman mungkin emang untuk mahasiswa baru direkomendasikan di asrama karena kita kan bisa nambah teman juga kalau misalnya di asrama gitu. Terus juga banyak kegiatan yang positif kalau di asrama tuh. Jadi weekend kita nggak sia-sia gitu dengan kegiatan asrama. Begitu ya Yusuf. Ya, jadinya tuh Yusuf jadi mendingan prioritas utamanya mah tinggal di asrama aja ya untuk iya benar. Kalau untuk mahasiswa baru mending di asrama menurut saranku. Iya. Kalau di asrama ada biayanya nggak Kak tuh kata Yusuf lagi? Ada. Dari 500.000 minimal start from 500.000 biasanya. Terus asrama juga ada yang eksklusif. Ada kalau misalnya mau yang AC gitu bisa 1,3-an. Oh gitu. Jadi start from 500.000 iya. Ada fasilitasnya juga ya gitu, maksudnya macam-macam iya, ya, variannya gitu ya, macam-macam ya. Iya. Ada yang yang 500.000 sampai ada yang asing juga ada. Kalau ada nanya lagi nih, Kak, kalau pendaftar jalur bibit unggul apa ada tesnya? Jalur bibit unggul? Iya, kalau untuk penelusuran bibit unggul itu tergantung dari perusahaannya. Jadi kita diseleksi oleh perusahaan terlebih dahulu, begitu. Untuk didaftarkan ke UGM. Nanti, jadi kita tuh mengajukan berkas gitu. Seperti nilai-nilai kita sebelumnya, nilai-nilai kita pas di SMA, gitu. Terus juga prestasi-prestasi juga biasanya, karena perusahaan juga kan maunya siswa yang berprestasi gitu kan, yang direkomendasikan kepada UGM gitu. Biasanya nggak tes, tapi berkas. Oh, berkas. Mungkin tesnya tes internal ya, maksudnya internal mereka iya, yang merekomendasikan mungkinnya, jadi bukan tes pas di UGM-nya. Iya. Gitu. Untuk pertanyaan Naeli, jurusan filsafat apa aja sih yang dipelajari? Biasanya tuh kalau filsafat kita lebih mempelajari tentang teori-teori kehidupan gitu. Tentang gimana sih kita hidup tuh gimana. Terus juga banyak tentang sejarah. Kita kan mempelajari teori-teori dari filsuf-filsuf sebelumnya ya. Kita juga kayak mengkaji ulang gimana teori dari filsuf sebelumnya, dari abad awal, abad pertengahan. Terus juga kita pelajarin filsafat barat, gimana pemikiran-pemikiran orang barat, terutama di Yunani gitu. Terus juga ada filsafat timur, contohnya kayak filsafat Cina, filsafat India, dan filsafat Nusantara juga ada. Filsafat Nusantara tuh filsuf-filsuf yang di Indonesia gitu. Terus juga kita belajar tentang filsafat Islam. Nah, filsafat Islam tuh pemikiran-pemikiran tokoh Islam. Jadi bukan tentang Islamnya, tapi tentang pemikiran tokoh Islam dalam kajian filsafat tokoh-tokoh Islam gitu. Biasanya sih itu. Jadi teori-teori tentang kehidupan aja, gimana sih kita hidup yang benar, walaupun nggak ada yang benar-benar valid gitu ya tentang kehidupan yang sesungguhnya. Cuman jadi kita mengkaji dari berbagai sudut pandang gitu tentang teori-teori dari kehidupan itu gitu. Luar biasa ya. Jadi dari tentang dari Plato, Aristoteles yang tadi dipelajari ya. Iya, dan kita juga nggak cuma bahas yang sejarah-sejarah doang, tapi juga terobosan untuk masa depan juga, sekarang dan terobosan untuk masa depan. Terus juga kita bahas
etika yang mana itu tuh nyambung ke segala permasalahan gitu loh. Kayak misal mulai dari kesehatan, teknik. Jadi etika tuh pelopor dari program studi yang lain gitu loh. Jadi kita ikut mempelajari itu juga. Oh, jadi luas banget ya sebetulnya ya cakupan ilmu dari filsafat itu sendiri ya. Jadi iya betul. Mungkin menyangkut segala aspek kehidupan mungkin ya Kak ya gitu ya. Iya, iya betul Kak Sakti. Seru nih. Kayaknya nih saya sih sebenarnya interest ke sejarah juga mungkin sebetulnya cocok juga ya gitu untuk orang-orang yang interest ke sejarah juga ya sama betul. Itu masa depan juga nih ternyata dipelajari juga tuh di filsafat tuh. Iya. Kak ini M. Gibran nih nanya nih, apakah di UGM ada semester pendek? Kalau ada, di jurusan apa aja Kak? Terima kasih. Ada semester pendek mungkin ada nggak Kak kira-kira Kak? Ada, kayaknya itu tuh kebijakan dari setiap fakultas gitu. Jadi biasanya itu ada berapa orang yang mau ikut semester pendek gitu. Jadi kalau misalnya ada batas minimum, jadi kalau misalnya nggak melampaui batas minimum, semester pendek nggak ada. Kalau misalnya melampaui batas minimum, biasanya ada. Itu tergantung kebijakan fakultas. Kebetulan saya sendiri belum pernah ambil semester pendek. Jangan sampai Kak. Libur aja, mending liburan. Ya, biasanya kayak gitu sih. Iya. Itu ya, kadang sih semester pendek itu antara kan memperbaiki atau bisa ngambil ke atas ya sebetulnya katanya. Iya betul. Tapi ya lebih baik mah sebetulnya sesuai on the track aja lah gitu. Iya, yang normal-normal aja lah. Gitu supaya di waktu-waktu yang harusnya semester pendek itu bisa dipakai untuk membangun relasi sendiri. Betul. Gitu, ya. Bisa digunakan untuk yang lain gitu kan. Iya, jadinya pas kuliahnya fokus biar nggak ikut. Iya, betul. Gitu ya Gibran ya. Nah, jangan diniatkan dari sekarang untuk semester pendek. Ya, ada lagi nggak nih yang mau nanya nih? Seru banget ya sebetulnya. Di UGM itu juga kampusnya sangat luas ya. Iya, betul. Luas banget kampus di UGM itu. Iya, dari satu fakultas ke fakultas yang lain tuh bisa 2 kilometer gitu. Nah, iya. Itu luar biasa. Di daerah utaranya juga dekat juga, dari Kaliurang juga lumayan dekat ya kayak. Iya. UGM itu. Begitu teman-teman. Gimana? Ada lagi nggak nih teman-teman nih yang mau nanya tentang UGM nih gitu. Karena seru juga UGM itu benar-benar miniatur Indonesia kalau menurut saya. Seluruh orang dari Nusantara itu ada di UGM, sampai orang luar negeri juga ada ya dari luar. Iya betul. Kuliah di UGM. Begitu teman-teman. Gimana nih? Ada lagi? Kalau misalnya ini, kalau misalnya tidak ada yang lagi bertanya nih, kira-kira nih closing statement dari Kak Aldina gimana nih? Untuk kasih sedikit saran atau motivasi nih untuk teman-teman kelas 12 nih. Untuk aku, pokoknya teman-teman belajar terus. Apalagi tadi aku lihat ada yang kelas 11 juga ya. Ya. Mumpung belum terlambat, kalau misalnya teman-teman emang mau, bukan cuma UGM aja ya, teman-teman punya kampus impian, pasti cita-cita tuh terpendamnya lama, teman-teman. Jadi, usahakan. Kalau bisa diusahakan, usahakan dari sekarang. Jangan sampai teman-teman nyesel di kemudian hari. Jangan sampai teman-teman meratapi, pengen mengulang waktu. Jadi, aku minta tolong untuk teman-teman, usahakan dari sekarang cita-cita teman-teman. Karena cita-cita tuh kalau misalnya nggak kesampaian, pasti terpendamnya lama banget gitu. Walaupun teman-teman menghibur diri dengan nggak apa-apa, nggak di kampus itu nggak apa-apa, nggak di jurusan itu nggak apa-apa, nggak gitu. Teman-teman harus tetap memperjuangkan selagi bisa diperjuangkan, gitu loh. Jadi, dan satu lagi, jangan menurunkan keinginan kalian. Jadi kalau misal kalian menginginkan hal ini, ya udah kejar, jangan ya udah deh ini juga nggak apa-apa, jangan, karena itu akan menurunkan motivasi kalian untuk belajar juga gitu. Jadi kalau misalnya punya keinginan yang kuat dan perjuangkan. Iya, betul banget tuh ya kata Aldina ya. Jadi kalau ada cita-cita itu jangan sampai, karena memang ngejarnya itu nggak mudah.
Kalau sampai terpendam kayak gitu, kalau bahasa Sundanya itu ada handeueul namanya Kak. Nah itu bisa jadi penyakit kalau udah terpendam kayak gitu, walaupun berusaha menghibur diri gitu. Betul. Apa-apalah di sini juga bagus gitu kan. Nah, ini mumpung masih ada waktu nih teman-teman ya untuk 12 Pak, kelas 11 nggak ada waktu dioptimalkan gitu. Terus memang kalau untuk cita-cita itu jangan diturunkan standarnya gitu. Betul. Walaupun memang terakhirnya Tuhan yang menentukan gitu, tapi kalau Tuhan lihat ikhtiar kita ya, usaha kita juga insya Allah ya, gitu, hasilnya baik lah. Ya walaupun tetap jangan lupa berdoa juga, nah, tapi usaha juga jangan sampai kendor gitu. Oh terus ini Kak Sakti, aku boleh ini nggak nyantumin Instagramku, siapa tahu ada yang mau nanya tentang prodi-prodi lain gitu, yang spesifik atau mau tanya di DM Instagram. Jadi aku mau mencantumkan Instagramku di kolom chat, apa boleh? Boleh, silakan. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut ya teman-teman. Ya tuh audrey.ar ya Instagramnya ya, bisa langsung ditanya-tanya di situ untuk informasi yang lebih lengkap lagi ya tentang UGM. Iya betul. Siapa tahu ada yang tertinggal tadi yang aku sampaikan gitu. Iya. Ada yang tertinggal mungkin disampaikan, jangan lupa juga di follow ya. Nggak follow juga nggak apa-apa. Oh gitu. Ya. DM aja gitu. Yang penting bisa bermanfaat aja ya Kak ya. Oke, mungkin itu aja dari Kak Aldina Audrey dari UGM. Terima kasih banyak Kak atas sharingnya, ilmu juga dan tips-tipsnya itu luar biasa banget, relate banget lah untuk anak-anak atau untuk teman-teman kita kelas 11 dan 12. Dan semoga Kak Audrey selalu diberikan kelancaran ya, studinya juga lancar ya. Amin ya. Terima kasih Kak Audrey. Terima kasih juga Kak Sakti. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Ya.